Hai, perkenalkan nama saya Anna Karnikova, NIM 862230220033, Prodi 20 PGMI 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Semoga anak-anakku semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita melakukan tes pikir. Nah, kita mulai ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahman. Nah, dulu kita absen dulu. Teman yang dia hadir, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Nah, terlebih dahulu, siapa saya melihat pertama dulu. Apakah anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu? Baik, pembelajaran minggu lalu itu tentang angka Romawi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang dan bangun data. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana, kemudian menentukan sifat-sifat jaring kubus dan balok, kemudian mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar kita tentang bangun data simetris, kemudian mengidentifikasi atau menentukan hasil pencerminan suatu bangun data. Nah,
pembahasan pertama yaitu sifat-sifat balon ron. Nah, sifat-sifat balon ronnya ada dua, yaitu kubus dan balok. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas kubus. Nah, kubus merupakan bangun datar yang semua sisinya itu berbentuk persegi. Nah, terlebih dahulu kita lihat simbolnya untuk memudahkan mengetahui sisi, rusuk, dan sudut. Kita lihat simbol dari kubus tersebut pada A ke B, kemudian B ke C, E ke F, itu dinamakan sisi. Kemudian E, H, C, B juga dinamakan sisi. D, C, H, G. Kemudian F, E, H, G, G, D, E, A. Nah, sisinya itu ada 6. Kemudian kita hitung rusuknya. Rusuknya itu A ke B 1, B, C 2, C, H 3, H, E 4, E, B 5, A, D 6, 7, F ke A 8, F ke G 9, G ke H 10, G ke D 11, D ke C 12. Berarti rusuknya ada 12. Kemudian titik sudutnya ada 8. Nah, yang kedua yaitu balok. Nah, sama seperti kubus tadi, terlebih dahulu kita membuat simbol untuk menentukan rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Nah, balok ini terdiri memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Memiliki sudut, sisi, kemudian rusuk. Sama seperti tadi kubus, sisinya ada 6, kemudian rusuknya ada 12, titik sudutnya ada 8. Nah, sisi itu ada 6. Yang pertama KLPO, kemudian KNML, PQML, QROP, RQMN. Kemudian rusuknya itu KL, kemudian LM, QL, QM, PO, RN, PL, OK. Nah, itu yang dimaksud dengan rusuk. Titik sudutnya itu ini, KLMNOP, QR. Nah, pembahasan kedua yaitu jaring-jaring kubus dan balok. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jaring-jaring kubus. Nah, Ibu mempunyai sebuah contoh kubus seperti ini. Nah, ketika kubus ini dibuka, ini akan membentuk jaring-jaring. Nah, seperti ini. Nah, yang kedua, ini kita membuat kubus seperti ini kubusnya ya. Nah, ketika kita buka akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang dinamakan jaring-jaring. Sudah paham? Baik, saya harap Ibu sudah paham ya. Nah, yang kedua yaitu ada balok. Nah, Ibu mempunyai balok. Contoh balok. Nah, ini yang dinamakan balok. Kemudian kita buka.
jadinya seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan jaring-jaring. Oke, nah contoh yang kedua, ini seperti balok. Nah, ketika kita buka akan jadi seperti ini. Nah, inilah juga yang disebut dengan jaring-jaring. Nah, kemudian yaitu bangun ruang. Nah, ciri bangun ruang simetris dan tidak simetris. Nah, Ibu mempunyai bangun ruang. Kita bisa lihat ini ada L dan ada A. Nah, jika dilipat menurut garis L, nah ini garis L-nya ya, diperoleh menjadi dua bagian yang saling menutupi. Coba kita lihat coba. L, kemudian kita lipat, berarti memperoleh dua bangun yang saling menutupi. Kemudian yang kedua yaitu ada gambar bangun ruang begini. Nah, jika kita lihat di sini ada gambar M-nya di sini. Nah, ketika kita lipat, kita coba lipat. Nah, di sini ini tidak sama sejajar ya, berarti ini tidak simetris karena tidak didapatkan dua ruang yang saling menutupi. Nah, selanjutnya yaitu membuat bangun datar simetris dan tidak simetris. Nah, terlebih dahulu Ibu akan membuat dua bangun ruang. Kemudian nanti kita akan menentukan yang manakah yang bisa simetris dan yang tidak simetris. Oke. Terlebih dahulu kita lihat ini. Nah, ini bangun ruang. Nah, kita akan membuktikan apakah simetris ataukah tidak simetris. Nah, coba kita lihat. Nah, tadi kan ciri-cirinya simetris yaitu jika bangun ruang saling menutupi. Nah, kita lihat, berarti ini saling menutupi, berarti ini simetris. Kemudian contoh yang kedua yaitu kita lihat ini, kira-kira apakah ini simetris atau tidak simetris. Mari kita coba. Oke, ini kayaknya tidak bisa saling menutupi. Ciri-ciri tadi bangun tidak simetris itu tidak saling menutupi. Berarti ini tidak saling menutupi, ini tidak simetris. Baik, selanjutnya yaitu menentukan benda-benda simetris dan tidak simetris. Nah, kita bisa mengambil di sekitar kita benda-benda. Contohnya di sekitar saya ada tisu. Nah, kita bisa lihat. Nah, ketika dilipat, kita coba ya apakah simetris atau tidak simetris. Kita lipat. Nah, kira-kira ini simetris atau tidak. Nah, kembali lagi ke ciri-ciri simetris dan tidak simetris. Nah, ciri-ciri simetris itu jika dua ruang yang saling menutupi, maka yang itu dinamakan simetris. Nah, ini saling menutupi berarti dinamakan simetris. Kemudian yang kedua yaitu gelas. Kira-kira ini gelas apakah bisa dilipat? Nah, kayaknya ini tidak bisa dilipat, berarti ini tidak simetris karena
dua ruang tidak bisa saling menutupi. Selanjutnya yaitu mengenal garis dan sumbu simetris dan menentukan sumbu simetris. Nah, yang pertama yaitu mengenal garis dan sumbu simetris. Nah, kita lihat persegi panjang. Nah, ketika kita lipat, maka membentuk dua ruang yang saling menutupi. Kemudian, nah ini yang dinamakan garis ya. Garis itu merupakan garis yang membagi bangun ruang menjadi dua bagian yang sama besar, seperti ini. Kemudian ini sama besar, berarti kita bagi. Nah, membentuklah simetris. Kemudian bentuk kedua yaitu begini. Ini yang dinamakan garis. Berarti kita lipat. Nah, karena saling menutupi berarti dikatakan garis simetris. Kemudian yang kedua yaitu menentukan sumbu simetris. Nah, kita lihat ini sejajar dengan ini sejajar dengan ini. Berarti coba kita praktikkan. Kita lipat. Nah, bisa membentuk simetris karena saling menutupi. Terus kita lipat lagi bagian ini, dan juga bisa membentuk simetris. Kemudian yang kedua itu ada jajar genjang. Nah, kita lihat, kita lipat. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa ini tidak saling menutupi. Dua ruangnya tidak saling menutupi, berarti ini yang dinamakan tidak simetris. Kita coba lagi bagian sini. Sepertinya tidak bisa juga. Kita lihat sendiri. Berarti ini dikatakan juga tidak simetris. Nah, selanjutnya yaitu pencerminan bangun datar. Nah, Ibu akan menggambarkan dulu salah satu bangun ruang.
gambarnya. Ini merupakan gambar bangun ruang. Nah, kita lihat gambar yang pertama, itu gambar A, dan ada juga gambar B. Nah, gambar B ini merupakan hasil dari pencerminan gambar dari bangun A terhadap garis L. Nah, ini merupakan garis L. Baik, itulah pembelajaran hari ini terkait dengan bangun ruang dan bangun datar. Nah, sebelum kita pulang, kita terlebih dahulu